Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di dalam ruangan, Sotot menekan pelipis matanya saat mendengar helaan napas Bild. Dengan suara berat, dia berkata, "Bos, tokoh penting itu akan tiba lusa." Ekspresi Bild berubah serius saat dia menoleh. "Aku tahu, kita hanya punya dua pilihan. Pertama, kita mengabaikan apakah Germain Sparrow layak dipercaya atau tidak, dan mempercayakan misi ini kepadanya. Kita hanya bisa berharap pada hasil terbaik. Kedua, kita segera meninggalkan bisnis kita di Oravi, membawa uang tunai dan perhiasan kita untuk menjadi bajak laut di laut. Aku punya kepercayaan diri untuk membuat sebagian besar pelaut dan petualang pemburu bajak laut mengikuti kita." Sotot berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Bos, dulu saat kau masih menjadi petualang, memimpin kapal kita dan memburu bajak laut, kau selalu setegas dan setangguh ini. Aku yakin kau sudah membuat keputusanmu. Tidak perlu lagi aku melakukan apapun." "Haha, tak perlu menjilatku." Bild tersenyum pahit. "Aku bukan lagi pemburu bajak laut tanpa rasa takut yang tak gentar darah dan tembakan seperti dulu. Kehidupan yang terlalu lama nyaman dan mudah telah menumpulkan kehendakku. Aku bahkan tak ingin lagi mencari kesempatan untuk maju. Para rekan yang berubah menjadi monster itu masih hidup dalam pikiranku." Dia menghembuskan napas, dan ekspresinya seketika menjadi hikmat. "Namun, kau benar. Kita tak punya waktu untuk ragu. Kita harus segera membuat keputusan." Setelah mengatakan itu, Bild memalingkan kepala dan menunjuk ke arah jendela dengan dagunya. Sotot tertegun sesaat sebelum memahami maksud bosnya. Setelah meninggalkan Sweet Lemon Bar, Klein berjalan santai di pinggir jalan, berencana menyewa kereta di persimpangan. Pada saat itu, dia mendengar sebuah jendela terbuka di atasnya, dan melihat sesosok tubuh melompat turun. Mungkin setelah mengalami berbagai insiden mengerikan yang melibatkan buku catatan keluarga Antigonus, dan kantor telegraf aneh di pelabuhan Bansi, reaksi pertama Klein adalah bahwa Bild Brando telah mati. Dia tiba-tiba meninggal setelah kunjungannya dan dilempar dari lantai atas, jatuh ke tanah dengan mata terbelalak. Ini persis seperti saat dia melihat Ibu Ray Bieber meninggal di kursi santai dulu. Tubuhnya telah membusuk parah, dan bola matanya terjatuh ke lantai akibat gangguan dari luar. Pikiran-pikiran serupa berkelebat di benaknya ketika Klein menyadari bahwa sosok yang jatuh dari lantai atas itu adalah Sotot Yan, bukan Bild Brando. Selain itu, dia terlihat normal dan jelas masih hidup. Oh tidak, masalah datang. Jantung Klein berdegup kencang setelah membuat dugaan yang lebih akurat. Kalau itu aku sendiri, aku pasti akan berpura-pura tak melihat Sotot Yan melompat untuk mencegahku, lalu kabur sebelum dia sempat berkata apapun, dan terus lari sampai berhasil melepaskannya. Itu akan mirip dengan bagaimana Admiral of Stars dikejar oleh pengetahuan. Sayangnya, saat ini aku adalah Germain Sparrow. Seorang petualang gila tak akan lari hanya karena hal sepele seperti ini. Mengenal diriku sendiri dengan lebih baik ternyata jadi keuntungan tambahan. Klein berhenti dan memperhatikan Sotot mendarat dengan mantap di tanah. Sotot membungkuk dengan satu tangan diletakkan di dada. "Tuan Germain Sparrow, kami memiliki tugas yang sangat penting untuk dipercayakan kepada Anda." "Ini dia," Klein menjawab dengan tenang. "Aku tidak akan terlalu luang akhir-akhir ini. Ini tidak akan membuang terlalu banyak waktu Anda. Anda bisa mendengarkannya dulu, sebelum mempertimbangkan untuk menolak atau menerimanya," kata Sotot dengan sungguh-sungguh. "Aku takut setelah mendengarnya, aku tak punya pilihan selain menerimanya." Sebenarnya masih tak apa-apa. Jika Bild Brando dan Sotot Yan mengancamku untuk mengambil misi ini, aku tak keberatan mengubah mereka menjadi paun emas dan bahan Beyonder. Klein memikirkannya dengan serius, dan menyadari bahwa dia tak perlu terlalu banyak menahan diri di laut. Memiliki kekuatan seorang admiral bajak laut, pada dasarnya membuatnya tak terhentikan di sebagian besar wilayah. Dia mengeluarkan jam saku dari saku dalamnya dan membukanya. "Aku beri kalian 5 menit. "Baik, itu sudah cukup." Sotot menunjuk ke pintu masuk Sweet Lemon Bar di belakang Klein. Kembali ke dalam ruangan,
Klien melirik jam dinding dan berkata dingin, "Kalian masih punya 3 menit 12 detik." Sikapnya memberi Bild rasa tenang yang aneh. Dia mulai percaya bahwa Germain Sparrow memang pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi ini. "Tuan Germain, aku dengar Anda bisa berubah menjadi siapa saja, sama seperti dulu Vice Admiral Hurricane Kilangos," tanya Bild dengan tergesa. "Siapa yang membocorkan ini?" Alis klien terangkat, dan tatapannya ke arah Bild menjadi suram. Jika kabar tentang Germain Sparrow yang bisa berubah menjadi siapa saja menyebar, itu akan sangat merepotkan bagi klien. Ini karena orang-orang akan mengaitkannya dengan Creeping Hunger dan kematian Kilangos, atau mengira dia adalah Beyonder yang memiliki rahasia tertentu, dan mencurigainya sebagai seorang faceless. Yang pertama akan menarik perhatian Twilight Hermit Order, sementara yang kedua akan menarik perhatian Gereja Dewi Evernight, yang akan mengirim personel untuk menyelidiki. Tentu saja, Gereja Dewi Evernight bukanlah kekuatan yang terlalu besar di laut, jadi klien tak perlu terlalu khawatir. Dia hanya tidak ingin berkonflik dengan Nighthawks. Jika itu terjadi, dia tak punya pilihan selain meninggalkan identitas Germain Sparrow. Ini adalah titik krusial di mana semakin banyak orang mengenal petualang gila dan kuat yang berhati lembut, sementara dia sedang diakui dan menerima umpan balik. Bild merasakan perubahan pada tatapan Germain Sparrow dan menegang. Dia terkekeh dan berkata, "Ini adalah kabar yang dirilis oleh Black Death. Tracy, dia mencoba membalas dendam padaku dengan cara ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan berhasil memburunya." Klien mengangguk ringan dan berkata, "Anggap saja itu benar." Dia tidak menjelaskan bagaimana dia memperoleh kemampuan berubah bentuknya, karena itu tidak sesuai dengan persona Germain Sparrow. Bild menghela napas lega dan berkata setelah 2 detik hening, "Kami membantu seorang tokoh penting mencari seorang pengganti." Di bawah tatapan ambigu Germain Sparrow, dia menjelaskan dengan rinci, tokoh penting itu perlu menangani sendiri sebuah urusan rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Oleh karena itu, dia membutuhkan seorang pengganti untuk mewakilinya dalam mengurus urusan sehari-hari. Dia akan bertemu berbagai tamu dan bersosialisasi dengan selirnya tanpa menimbulkan masalah. Dia akan kembali dalam 3 hingga 5 hari. Kami sudah menemukan seseorang yang mirip dengannya, menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki postur dan aksennya, dan kami telah menyampaikan kabar baik itu kepada tokoh penting tersebut. Siapa sangka gelandangan itu makan berlebihan dan tiba-tiba meninggal tadi malam. Tokoh penting itu akan segera memulai operasinya. Kami tidak punya waktu untuk mencari orang lain yang mirip dengannya, jadi kami hanya bisa meminta bantuan Anda. Bukankah ini kesempatan akting sejati yang selama ini kucari? Klien tergerak, namun, dia dengan tajam menyadari satu hal. Disebut sebagai tokoh penting oleh Bild, pemimpin asosiasi petualang, jelas berarti orang itu memang tokoh besar. Hal-hal yang terjadi di sekitar tokoh penting seringkali tidak sederhana. Itu mengandung resiko yang cukup besar. Klien berpikir sejenak sebelum bertanya dengan suara berat, "Menurutmu, apakah ini akan berbahaya?" "Tidak. Selama Anda tidak terbongkar, seharusnya tidak ada bahaya. Anda hanya perlu mewakili tokoh penting itu dan muncul di berbagai acara sosial. Hehe, tak seorang pun berani membunuhnya." "Ya, aku tahu apa yang Anda khawatirkan. Anda takut tokoh penting itu akan membungkam semua orang yang mengetahui masalah ini setelah selesai? Jangan khawatir, para bajak laut telah mengarang banyak rumor kejam tentangnya. Jadi meskipun masalah ini berhasil dan Anda membocorkannya di masa depan, tak seorang pun akan mempercayainya. Itu hanya akan dianggap sebagai lelucon," kata Bild sambil tersenyum dan merentangkan tangannya. Klien tidak lagi membahas topik itu dan beralih bertanya, "Imbalan apa yang kalian tawarkan?" 1.000 pound, dan 3 kesempatan untuk meminta artisan membuatkan sesuatu untuk Anda." "Haha, aku akan menanggung semua biaya kecuali bahan." Bild mengajukan tawaran yang menurutnya sulit ditolak Germain Sparrow, berdasarkan tugas-tugas sebelumnya yang pernah dipercayakan kepadanya. "Lumayan. Selain itu, ini memberiku kesempatan untuk melakukan akting sejati." Klien melirik jam dinding dan berkata, "Aku akan kembali dan mempertimbangkannya. Aku akan memberi jawaban malam ini." Bagaimanapun, dia harus naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan tentang tingkat bahayanya. Mengingat Bild dan Sotot adalah Beyonder urutan 7, atau bahkan urutan 6,
Klien tidak langsung meminta izin ke kamar kecil di depan mereka, agar tidak membuat mereka menyadari ada yang tidak beres. Karena identitas tokoh penting itu belum diungkapkan, Bill tidak terlalu khawatir. Dia mengangguk. Baik, aku harap kita bisa bekerja sama dengan menyenangkan. Jalan Williams. Seorang pria bertubuh kekar dari Faisak yang hampir 2 meter tingginya, sedang mencari petunjuk. Tiba-tiba, dia merasakan persepsi spiritualnya terpicu saat dia mendongak. Cahaya yang menyerupai sinar matahari pagi muncul di sekitar tubuhnya, menerangi rumah-rumah dan lampu jalan di sekitarnya seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Pada saat itu, percikan-percikan berterbangan di jalan, dan berbagai fenomena supernatural pun muncul. Memang benar, keluarga Sauron telah mengirim orang. Pria dari Faisak itu, yang telah menaruh kecurigaan, mengarahkan pandangannya lurus ke sepanjang jalan. Dia melihat para Nighthawks mengenakan sarung tangan merah atau hitam, sementara laras-laras senjata hitam dengan pola rumit menjulur dari atap-atap bangunan. Semuanya diarahkan kepadanya, sementara para pejalan kaki di sekitar tampak tidak menyadari apapun yang aneh. Dia juga melihat Uskup Agung Keuskupan Backlund dari Gereja God of Steam and Machinery, Horamik, serta Uskup Agung Keuskupan Backlund dari Gereja Dewi Evernight, Saint Anthony. Segera setelah itu, dari sudut matanya, dia melihat anggota keluarga Sauron mengangkat kedua tangan mereka di atas kepala. Para mata-mata kuat dari Faisak pun melakukan hal yang sama. Mereka dengan tegas memilih untuk menyerah. Perlawanan hanya berarti kematian pasti. Dengan menyerah, masih ada peluang untuk dipulangkan. Pukul 6:30 malam itu, klien sekali lagi datang ke Sweet Lemon Bar untuk bertemu Bill dan Sotot. Dengan ekspresi datar, dia berkata, "Uang muka 500 pound. Lalu, kalian perlu memberitahuku siapa yang harus kuubah." Bill tidak bisa menahan senyumnya saat memberi isyarat kepada Sotot untuk mengambil uang dari brankas, sambil berkata dengan suara berat, "Dia adalah Komandan Angkatan Laut berpangkat tertinggi kerajaan di Laut Sonia Tengah, Yang Mulia Admiral Amirius Rival, seorang demigod sejati." Admiral Amirius Rival, seorang demigod sejati. Begitu mendengar pengungkapan Bill, beberapa kata langsung muncul di benak Klein. "Maaf, selamat tinggal." Alis Germain Sparrow sedikit terangkat ketika Bill buru-buru menjelaskan, "Ini tidak akan memengaruhi tingkat kesulitan misi. Tidak perlu siapapun memperlihatkan kekuatan seorang demigod selama misi ini berlangsung." Ia berdehem dan memaksakan sebuah senyum. Untuk membuat misi ini tidak terlalu sulit, Yang Mulia secara khusus mengatur agar beliau memeriksa pangkalan Angkatan Laut Orafi selama beberapa hari. Dengan begitu, beliau tidak perlu tinggal di markas besar Angkatan Laut Sonia Tengah, kota kedermawanan, Bayam. Dengan demikian, beliau akan menghindari Si King Yan Kotman dan Gubernur Jenderal Kepulauan Rorstead, George Negan. Beliau juga akan menghindari sebagian besar bawahan yang sudah dikenalnya, menghindari keluarganya yang mengelola tanah keluarga di sana, dan juga menghindari selir yang paling dikenalnya. Artinya, kau tidak perlu menghadapi demigod ataupun ujian dari massa. Di sini, hanya ada 3 orang yang mengenal Yang Mulia dengan cukup baik. Yang pertama adalah sekretarisnya, Letnan Kolonel Luan. Dia berasal dari MI9 dan bertugas memantau Yang Mulia. Dia kemungkinan menggunakan banyak nama, dan aku tidak yakin mana yang merupakan nama aslinya. Orang kedua adalah selir lokal Yang Mulia di sini, seorang wanita cantik bernama Cynthia. Dikatakan bahwa leluhurnya dahulu adalah seorang bangsawan sebelum gelarnya dicabut, dan keluarganya diasingkan ke sini. Orang ketiga adalah Gubernur Jenderal Orafi, Aston Riveld, adik bungsu Yang Mulia. Kakak tertua mereka adalah Earl Riveld dari House of Lords. Kedengarannya memang tidak terlalu sulit. Lagi pula, hasil ramalanku mengatakan bahwa ini tidak terlalu berbahaya. Klien terdiam beberapa detik sebelum mengangguk pelan. Aku butuh informasi terperinci mengenai Amirius Rival. Kami sudah menyiapkan semuanya. Ini fotonya. Ini deskripsi ciri-ciri unik yang tersembunyi di tubuhnya. Ini poin-poin khas dari aksennya. Ini kata-kata yang sering ia gunakan. Ini reaksi dan sikapnya terhadap berbagai macam hal. Ini informasi rinci mengenai interaksinya dengan Luan, Cynthia, dan Aston.
Bild tampak sangat senang ketika mengeluarkan seluruh informasi yang ia peroleh tentang Admiral Amirius Riffel. Klein pertama-tama mengambil foto itu, dan melihat seorang pria parubaya berambut hitam dan bermata biru. Sikapnya kaku dan kuno, dan rambutnya jauh lebih tebal dibandingkan kebanyakan pria Loen. Ia mengangguk samar sebelum mendongak. Aku tahu ini banyak sekali informasi, tetapi aku percaya kau bisa menghafalnya semua dalam 2 hari. Dalam hal seperti ini, kau harus sangat profesional. Sebelum Bild selesai berbicara, ia tanpa sadar mundur selangkah, karena orang di hadapannya bukan lagi Germain Sparrow, melainkan Amirius Riffel. Aura ketat dan angkuh yang dipancarkannya sama sekali tidak berbeda dari orang aslinya. Demi Lord of Storms yang suci, ini hampir seperti mukjizat. Bild memandangnya dari atas ke bawah, tak bisa menahan rasa kagumnya. Namun, kau bisa dibuat 3 cm lebih tinggi. Kakimu juga bisa lebih tebal. Tapi tak apa, tidak perlu terburu-buru. Yang Mulia akan tiba lusa bersama armada Sonia Tengah pertama Angkatan Laut Kekaisaran. Beliau akan memeriksa pangkalan Angkatan Laut Orafi pada pagi hari, dan menghadiri jamuan di kantor Gubernur Jenderal. Aku punya undangan, dan bisa membawamu ke sana. Kau bisa mengamati tindakan Yang Mulia, serta cara beliau berinteraksi dengan berbagai orang dari samping. Sambil berbicara, ia menerima 500 pound yang diambil Sotot dari brankas. Ia menyerahkannya kepada Klein dan berkata, "Aku harap ini akan menjadi kerjasama yang menyenangkan." Klein menimbang lembaran uang di tangannya, menelitinya sekilas, lalu berkata, "Aku juga berharap kerjasama yang menyenangkan." Backlund, Jalan Williams. Sebagai anggota Red Gloves yang tidak mencolok, Leonard Michel bersandar di dinding luar sebuah rumah, menunggu pekerjaan penyelidikan awal selesai. Kaki kanannya sedikit terangkat, hanya ujung jarinya yang menyentuh tanah, membuatnya tampak santai dan acuh. Tak lama kemudian, ia melihat rekan setimnya kembali dengan ekspresi yang cukup rumit, bercampur antara kegembiraan, kebingungan, harapan, dan kegugupan. "Thompson, sudah ada kesimpulan?" Hati Leonard bergetar ketika ia mencondongkan tubuh dengan senyum. "Ya." Thompson mengangguk dan menjawab dengan jujur. Kedua belah pihak mengatakan yang sebenarnya. Mereka tidak mungkin berbohong di dalam mimpi. Thompson, dengan rambutnya yang tipis, kembali mengenakan topinya. Deskripsi mereka seragam. Di bawah jalan ini ada sebuah reruntuhan milik dinasti Tudor dari zaman keempat. Pintu masuknya memang kapel yang telah ditinggalkan itu. Untuk saat ini, tak ada yang tahu apakah ada pintu masuk lain. Begitu ya? Leonard tidak menggali lebih jauh. Setelah bertukar beberapa kata, ia menyingkir ke samping dan kembali bersandar ke dinding. Ia menoleh sekeliling dan merendahkan suaranya. "Pak Tua, ini bidang keahlianmu. Ada reruntuhan keluarga Tudor yang tersembunyi di sini." Suara tua pun terdengar di benaknya. "Kau semakin tidak sopan saja. Di era kami, tidak menghormati orang berpangkat tinggi, berarti dijadikan korban persembahan hidup. Selain itu, mustahil hanya ada satu reruntuhan keluarga Tudor di Backlund." "Apakah mereka berbohong?" tanya Leonard pelan. Suara tua itu terkekeh. "Tidak, mereka hanya tidak tahu cukup banyak. Jika teoriku benar, reruntuhan ini kemungkinan milik Kekaisaran Gabungan, Tudor Trunsos." "Apa?" Leonard terkejut. Ini adalah sebuah dinasti kuno yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara yang sedikit menua itu kembali terkekeh. "Dasar bocah bodoh. Setelah Kekaisaran Solomon pertama kali runtuh, ia digantikan oleh Kekaisaran Gabungan Tudor Trunsos. Konsul gandanya memerintah seluruh benua utara." "Konsul ganda." Leonard merenungkan istilah itu. Suara tersebut terkekeh lalu menghela napas. Di reruntuhan bawah tanah itu, seharusnya ada 41 tempat lilin terbalik di sisi kiri, dan 40 di sisi kanan. 2 di antaranya tampak seperti milik tahta seorang raksasa, dan, mungkin itu adalah tempat Alista Tudor menjadi Blood Emperor. Leonard sedikit mengernyit sebelum kembali rileks. Dengan senyum santai, ia berkata, "Pasti ada banyak rahasia tersembunyi di sana." "Tentu saja, tapi kau belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Suara itu mendecak. Leonard melengkungkan bibirnya samar. Langkah berikutnya adalah penjelajahan reruntuhan. Suara itu terkekeh pelan sebelum terdiam. 1 menit kemudian,
Leonard melihat Uskup Agung Saint Anthony dan Uskup Agung Horamik dari Gereja God of Steam and Machinery mengakhiri percakapan mereka dan kembali ke kubu masing-masing. Segera setelah itu, Horamik memerintahkan seluruh personel Machinery Hive Mind untuk pergi, menyerahkan area tersebut kepada Nighthawks dari Gereja Dewi Evernight. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Leonard dipenuhi kebingungan. Pada saat itu, semua Nighthawks mendengar suara Uskup Agung Saint Anthony. Semua Red Gloves berkumpul. Nighthawks lainnya segera meninggalkan dunia cermin. Cari alasan untuk mengevakuasi seluruh penduduk di area ini, dan janjikan kompensasi atas properti mereka. Setelah semua penduduk dievakuasi, aku dan Red Gloves akan menghancurkan reruntuhan ini yang berasal dari era jahat. Dilarang masuk. Akan dihancurkan secara langsung. Semoga Dewi memberkati kita semua. Ini. Leonard sama sekali tidak menyangka perkembangan seperti ini. Pukul 7:30 malam, di kantor Gubernur Jenderal Orafi, Klein berubah ke penampilan Sotot. Ia mengenakan jas ekor hitam dan dasi kupu-kupu dengan warna yang sama, lalu mengikuti Bild memasuki aula jamuan. Suhu di dalam terasa seperti musim semi. Sebuah lampu gantung raksasa menggantung di langit-langit, dan cahaya lilin yang berkilauan menerangi aula seakan siang hari. Di sudut kanan, para musisi mengenakan rompi dan dasi kupu-kupu, memainkan musik yang riang. Di sisi kiri berjajar meja-meja panjang. Di atasnya terdapat ayam panggang, hati angsa goreng, daging domba rebus, angsa panggang ala Backlund, lobster odora dengan mentega dan keju, serta berbagai hidangan lezat lainnya. Meski dari kejauhan, Klein tetap bisa mencium aroma harum yang menguar. Ia berencana mengambil piring dan mengisinya dengan makanan. Pada saat itu, Bild menarik kerah bajunya dengan gerakan yang tertahan. Ia mendekatkan kepala dan merendahkan suara. Ingat etiket yang diperlukan dalam jamuan seperti ini. Tujuan kita saat ini adalah mengamati tindakan yang mulia, jadi cukup mengambil segelas anggur saja. Ada sampanye berkabut, anggur Aurmir, dan anggur merah Southfield. Semuanya minuman terkenal yang jarang terlihat di luar. Kau boleh minum sedikit, tapi jangan banyak. Kita harus tetap cukup sadar. Ya, saat minum cobalah sekadar basa-basi saja. Klein menarik kembali pandangannya dan mengangguk. Keduanya mengambil segelas sampanye keemasan, dengan gelembung halus seperti kabut, dari seorang pelayan berrompi merah yang lewat, lalu bergerak menuju pusat perhatian jamuan, tempat Amirius Revolt berdiri, mengenakan seragam Admiral Angkatan Laut berwarna biru tua. Dengan posisi mereka, jelas tidak mungkin mendekati sang Admiral. Mereka hanya bisa mengamati setiap gerakannya dari jarak tertentu. Postur Amirius normal. Tidak terlihat terlalu bugar. Sudut mulutnya sedikit menurun, menunjukkan usia sebenarnya. Ia tidak berjanggut. Mata birunya seolah menyembunyikan wibawa yang tak bisa ditolak maupun dilawan. Seragam Admiral biru tuanya disetrika rapi. Ada tali merah di bahunya yang terhubung ke dada penuh medali. Lengan bajunya memiliki kancing manset emas, menonjolkan epaulet dengan warna yang sama. Epauletnya terbagi menjadi 3 bagian. Dari dalam keluar, mahkota bertatahkan rubi, tongkat kerajaan dan pedang bersilang. 4 bintang berlian. Klein mulai mengamati dengan seksama, menggunakan kemampuan faceless-nya untuk menghafal seluruh ciri detail sang Admiral Angkatan Laut, serta sikap yang ia tunjukkan saat berbicara dengan orang yang berbeda. Selama proses ini, ia hanya menyesap sedikit sampainya berkabut, dan sama sekali tidak memperhatikan rasanya. Setelah hampir semua informasi terkumpul, Klein menghembuskan napas dan membiarkan pikirannya beristirahat. Beban besar pada pikirannya membuatnya lapar. Karena itu, ia meletakkan gelas anggur di nampan seorang pelayan berrompi merah, dan berniat mengambil makanan dari meja panjang. Pada saat itu, Bild mendekat dan berkata, "Yang Mulia sudah memberi isyarat. Kita akan menemuinya di lokasi yang telah disepakati." Klein menarik pandangannya dari ayam panggang, dan menyapu Bild dengan tatapan dingin. Bild menggigil dan buru-buru berbalik, memimpin German Sparrow keluar melalui jendela besar menuju taman. Setelah berjalan hampir 1 menit di jalur yang sepi, ia berhenti dan menunjuk wajah Klein. "Kau bisa berubah ke penampilan yang mulia. Anggap saja kau adalah gelandangan yang kebetulan mirip dengannya." Klein mengangguk pelan,
dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengusap wajahnya. Ia melakukannya untuk menyembunyikan tentakel dan butiran menjijikkan yang mungkin muncul saat perubahan wajah. Ketika ia menurunkan telapak tangannya, Bild melihat seorang pria parubaya yang tampak cukup mirip dengan Amirius Riffelt. Sangat bagus. Bild melangkah beberapa langkah ke depan, tiba di pintu sebuah ruang penyimpanan, lalu mengulurkan tangan dan mendorong pintu yang tidak terkunci. Amirius Riffelt masih mengenakan seragam admiral yang mencolok. Tubuhnya berdiri menyamping ke arah pintu, mengamati taman di luar melalui jendela. Pada saat itu, ia menoleh dan menatap sosok yang menyerupainya. Tekanan dan wibawa yang sulit digambarkan, membuat Klein tanpa sadar menundukkan kepala. Tatapan Amirius Riffelt tidak berhenti di situ. Perlahan, ia mengalihkannya ke Bild dan berkata tanpa sedikit pun emosi, "Ini bukan gelandangan yang kau sebutkan sebelumnya. Dia adalah seorang Beyonder."